warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut video pembelajaran untuk modul pertama atau modul kedua ya, kalau dilihat dari modul digital yang sudah dibagikan, yaitu mengenai filsafat ilmu. Kemarin sudah sampai ke perbedaan antara filsafat dan ilmu itu sendiri. Bagaimana sudah dijelaskan bahwa filsafat itu adalah sebagai induknya ilmu pengetahuan. Dari filsafat dengan ciri yang 3 ya, holistik, mengakar, dan mendasar gitu ya, itu timbullah beberapa ilmu, dan ilmu juga sudah disampaikan sebagai bentuk verifikasi ya, secara sistematis dari pengetahuan. Nah, kita akan mencoba melanjutkan penjelasan mengenai filsafat ilmu ini. Nah, mengenai 3 aspek peninjauan filsafat terhadap ilmu. Masih ingat ya, ada aspek ontologi, aspek epistemologi, dan aspek aksiologi. Oke, mulai dari satu pernyataan. Secara sederhana, filsafat ilmu atau philosophy of science ini merupakan salah satu cabang atau bagian dari filsafat yang fokus atau objek kajiannya adalah ilmu. Jadi filsafat ilmu gitu ya, filsafat yang meninjau ilmu atau ilmu ditinjau dari sisi filsafat gitu, philosophy of science. Jadi objek kajiannya adalah ilmu, cara peninjauannya secara filsafat. Ingat, ada sisi holistik, mengakar gitu ya, dan mendasar. Lalu apabila diintegrasikan dengan ciri-ciri filsafat umum, nah ini ya, ini tambah lagi nih ya, selain kemarin yang disebut radikal, menyeluruh, holistik atau universal, ada istilah sistematis dan kritis atau rasional. Kritis, salah satu bentuk kritis, ada kritik, ada kritis gitu ya. Kritis itu adalah lebih ke sifatnya. Kritik itu adalah noun, kata benda. Rasional, ada perbedaan antara rasional dan logis gitu ya. Logik dan rasional. Rasional dari rasio, logik dari logos. Oke. Terus secara spesifik, objek bahasan filsafat memiliki ruang lingkup yang terbagi menjadi 3 bahasan pokok, yaitu ontologi kalau dalam falsafah, jadi dalam bahasa Arab falsafah ontologi itu adalah wujud, tentang ada dan tidak ada gitu ya, itu tentang hakikat. Epistemologi ini adalah bicara tentang al-ma'rifat, pengetahuan, maka disebut juga teori pengetahuan epistemologi ini. Dan aksiologi ya, itu adalah bicara tentang al-qayyim, atau dalam bahasa Arab al-qayyim ini lebih ke masalah nilai, kegunaan, manfaat. Bagaimana penjelasannya dari ketiga kajian tersebut, kita akan lihat mulai dari ontologi. Secara etimologi, secara bahasa, ontologi terdiri dari kata ontos dan logos gitu ya. Ini biologi, fisiologi itu dari kata logos yang berarti ilmu. Ontos itu adalah ada, wujud, ada tidak ada. Logos, dari logos ada kata logika yang berarti ilmu atau teori. Secara terminologi, maka ontologi itu adalah mempersoalkan filsafat, bagian dari filsafat yang mempersoalkan tentang yang ada atau tentang realitas, reality dalam alam semesta ini yang meliputi kosmos, alam raya, antropos, manusia, dan Tuhan. Jadi dipertanyakan mengenai alam, di dalamnya ada manusia termasuk Tuhan, sehingga dikenal disiplin ilmu kosmologi dari kosmos, antropologi dari antropos, manusia, dan teologi. Cabang-cabang teologi banyak, cabang-cabang kosmologi termasuk cabang antropologi. Anatomi fisiologi manusia itu adalah bagian dari antropologi. Sosiologi adalah bagian dari antropologi. Oke. Ontologi juga ini
mendasari dasar filsafat atau ciri filsafat lain yang sifatnya spekulatif. Contoh filsafat tentang teologi misalkan ya, tentang ketuhanan, ada tidak adanya Tuhan, seperti apa mewujud Tuhan, sebagaimana karakter Tuhan, bagaimana perbuatan Tuhan, sifatnya ini adalah rasio ya, menggunakan akal, sifatnya spekulatif, bisa benar bisa enggak ya. Tetapi satu metodologi dalam filsafat yang disebut dengan rasionalisme itu mengatakan bahwa, atau rasionalis itu adalah orangnya, rasional itu mengatakan bahwa akal kita harus sampai kepada kebenaran walaupun nilainya sekali lagi spekulatif ya, bisa benar bisa tidak. Ada juga yang disebut dengan filsafat metafisik. Nah, ini yang di luar fisik. Di luar fisik disebutnya adalah metafisik. Jadi nah, di bahasan kimia ada istilah orto, para, meta gitu ya. Nah, ini metafisika itu yang di luar jangkauan fisika disebutnya metafisik. Nah, termasuk juga realitas non fisik atau yang berada di luar dunia fisik, beyond the fisik. Oke. Ya, yang gaib, yang imaterial. Nah, itu yang sebenarnya dalam ilmu pengetahuan ini tidak termasuk cakupan objeknya ya, karena tidak bisa Nah, dari teori-teori sebagai salah satu bagian dari filsafat ini telah melahirkan banyak pandangan ataupun keilmuan tinjauan filsafat lainnya. Ada yang disebut dengan istilah monisme, dari kata mono, tunggal, dualisme. Jadi hakikat itu sebenarnya itu tunggal gitu ya. Kalau dualisme itu pada hakikatnya ada dua hakikat gitu. Materialism itu semua serba materialis. Buat seorang materialism, dia tidak percaya dengan hal-hal yang di luar materi gitu ya. Ateistik yang tidak bertuhan itu adalah salah satunya dari filsafat yang disebut dengan materialism ini. Nih, dualisme, pluralisme, nanti juga ada istilah nanti polytheism dan sebagainya. Oke, nah ini adalah mengenai ontologi, bagaimana ilmu ditinjau dari sisi ontologi harus bisa menjelaskan apa batasan, apa ruang lingkup keilmuan tadi. Contohnya, kalau farmasi dikatakan sebagai sebuah ilmu, ya, filsafat meninjau farmasi, maka farmasi harus bisa menjawab dirinya sendiri, apa batasan dari farmasi itu sendiri, apa realitas dari farmasi itu sendiri, apa yang menjadi batas-batas bahwa ini adalah kajian farmasi gitu ya, bukan kajian kedokteran, bukan kajian biologi, bukan kajian antropologi, bukan kajian sosiologi. Maka farmasi harus menunjukkan dirinya menjawab pertanyaan-pertanyaan ontologis ini. Maka kalau berhasil, nah farmasi menjawab pertanyaan-pertanyaan tinjauan filsafat mengenai wujud ini, realitas ini, maka farmasi bisa dijadiin secara mandiri sebagai sebuah ilmu. Setelah ontologi, kita masuk ke pembahasan aspek yang kedua dari filsafat ilmu, itu adalah epistemologi. Kita samakan cara pandangnya, cara pengkajiannya, dimulai dari sisi bahasa, etimologi, dari epistem, dan dari logos. Nah, ini yang disebut dengan teori pengetahuan. Jadi kalau ngomong teori pengetahuan, ilmu pengetahuan itu adalah epistemologi. Secara padanan katanya disebut filsafat pengetahuan atau philosophy of knowledge atau teori pengetahuan. Nah, ini secara terminologi ya. Bagian dari ilmu filsafat yang membahas tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dari objek yang ingin dipikirkan. Cara mengenai bagaimana mendapatkan pengetahuan dari objek yang ingin dipikirkan, itulah yang disebut dengan epistemologi. Jadi sangat berkaitan erat dengan metodologi. Nah, sekali lagi bahwa kedua aspek ontologi dan epistemologi ini akan menjadi alat atau alat bantu, tools, bagaimana farmasi, misalkan kalau dikaitkan dengan farmasi,
dia harus menunjukkan bahwa farmasi sebagai sebuah disiplin ilmu. Nah, filsafat pengetahuan itu adalah mempersoalkan tentang kebenaran, meliputi jadi bagaimana kebenaran tentang farmasi ini meliputi dasar atau sumber pengetahuannya, dari mana, luas pengetahuannya seperti apa. Nah, yang paling penting adalah tentang metode pengetahuan itu sendiri dan kebenaran pengetahuan dalam bentuk validitas. Satu contoh dalam ilmu farmasi itu dikenal metodologi untuk mengetahui khasiat obat itu adalah dengan uji aktivitas. Di sana ada metodologinya, di sana juga ada istilah validitasnya ya. Bagaimana diverifikasi secara benar ya bahwa metodologi itu adalah benar dan bisa menghasilkan hasil yang berulang. Nah, ini disebut dengan filsafat analitis juga. Ini bicara tentang hakikat pengetahuan. Nah, hakikat pengetahuan itu sendiri pada dasarnya ada dua. Satu, sifatnya idealisme, bersifat subjektif yang disebut dengan rasional tadi, bahwa akal bisa sampai kepada sebuah kebenaran tapi sifatnya spekulatif ya. Subjektif, menurut seseorang benar tetapi belum tentu menurut orang lain. Ini menunjukkan kapasitas akal yang berbeda gitu kan, cara berpikir yang berbeda, tetapi secara ideal mereka percaya bahwa akal itu harus sampai kepada sebuah kebenaran. Yang kedua adalah realisme yang bersifat objektif. Untuk golongan realisme ini sebuah kebenaran akan dinilai dari bagaimana bukti-bukti yang ada, bagaimana apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dilakukan oleh panca indera ya, dengan fungsinya masing-masing, itulah sebuah kebenaran. Jadi tidak menggunakan akal tetapi lebih kepada eksperimental atau percobaan. Itu yang disebut dengan metode kedua gitu ya dari hakikat pengetahuan ini, idealisme sama realisme. Ini tokoh-tokoh filosofnya. Yang pertama idealisme adalah Plato, Aristoteles adalah muridnya Plato, itu adalah realisme. Nah, ini melahirkan metode yang disebut dengan empirisme, itu adalah ke realisme, rasionalisme itu adalah ke idealisme ya. Kritisisme itu adalah metode lain dari hukum positif, itu adalah hukum yang memang bisa dibuktikan, jadi lebih ke sisi empiris ya. Misalkan seperti itu. Nah, ada kebenaran lain atau metode lain dalam mengungkap sebuah kebenaran, cara itu dengan adanya wahyu misalkan ini ya. Ini dalam filsafat teologi itu dibangun satu sumber kebenaran ataupun jadi metode kebenaran bahwa yang mutlak itu adalah wahyu. Sementara pengetahuan yang melalui panca indera ya, empirisme, positivisme itu adalah relatif. Demikian juga rasionalisme dan kritisisme yang mengandalkan akal itu bersifat relatif atau subjektif ya, tergantung siapa orangnya. Oke, dan terakhir adalah mengenai aksiologi. Ini adalah dari kata aksion ya, dan logos. Aksion artinya nilai, logos seperti tadi udah diungkapkan berarti ilmu, logika ataupun teori. Berikutnya adalah mengenai aksion ini berhubungan dengan etika, dengan estetika, ini hubungannya nanti dengan seni ya. Kalau etika ini mengenai nilai-nilai, norma, moral gitu, dan masalah keagamaan. Jadi etika, estetika, religi, keagamaan, spiritual itu bisa juga menilai ilmu pengetahuan nanti. Nah, ini hubungannya dengan nilai guna nanti, pemanfaatannya. Banyak ilmu pengetahuan nanti ditentukan oleh nilai-nilai etis, moral, norma masyarakat, dari estetika ya, seni, juga dari pandangan agama. Nah, ini juga nanti akan banyak dibahas di farmasi bahwa ada mata kuliah etika dan perundang-undangan. Ini bagaimana etika masuk ke dalam ranah ilmu gitu ya. Bagaimana sebuah obat itu harus bernilai secara etis ya, secara religi termasuk estetis. Estetis di mana? Misalkan ya dalam bentuk kemasan misalkan ya harus menarik dan sebagainya.
merupakan ilmu, hakikat, dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Nah ini kan pertanyaannya adalah why. Kalau di sini adalah pertanyaannya how. Bagaimana mendapatkan ilmu? Kalau di sini mengapa harus ada, gitu kan? Mengapa harus ada farmasi misalkan? Mengapa harus ada kedokteran? Why? Filsafat nilai ini disebut juga dengan filsafat preskriptif, ya. Praksis dari pengetahuan yang mempersoalkan tentang nilai-nilai kehidupan. Nah, nanti timbullah hubungan ilmu dengan nilai, ya. Bagaimana hubungan ilmu dengan nilai? Ada 3 pendapat. Ilmu itu harus berdiri sendiri, tidak boleh dipengaruhi oleh nilai apapun, ya. Tidak ada norma-norma, ya, di masyarakat ataupun nilai religi yang harus menilai ilmu itu benar atau tidaknya, baik tidaknya, enggak. Ini menurut pandangan seorang positivism atau yang memandang bahwa ilmu itu harus dibebaskan dari nilai apapun. Yang kedua, justru sebaliknya adalah bahwa ilmu justru harus dinilai, gitu, harus memenuhi sebuah nilai etika, ya. Misalkan bom atom. Nah ini yang bom atom dipermasalahkan. Kenapa? Karena ini misalkan banyak madorotnya dibanding manfaatnya. Cloning, apakah boleh atau tidak mengembangkan cloning tentang nuklir dan sebagainya. Nah itu ketika masuk etika, religi, estetika ke dalam ilmu. Nah bagi pandangan kaum ideologis bahwa memandang bahwa ilmu itu tidak harus bebas nilai, ya. Jadi boleh nilai mempersoalkan ilmu. Nah di masa zaman dulu, zaman gereja berkuasa, zaman Yunani, itu banyak ilmuwan yang bertentangan dengan pendapat-pendapat para agamawan, sehingga terjadilah apa yang disebut yang menimpa nasibnya Galileo misalkan dipancung, gitu ya, karena berseberangan pendapatnya dengan kaum agamawan, gitu. Nah yang ketiga itu adalah hubungan antara ilmu dan nilai itu. Ini adalah ekstrim satu, ini ekstrim berikutnya. Maka yang menengahi itu adalah yang berpendapat bahwa ilmu kadang harus diintervensi oleh nilai, harus dicampur tangani oleh nilai. Kadang dalam beberapa hal tertentu ilmu harus dilepas, gitu ya, berkembang dengan pesat-pesatnya tanpa ada nilai. Yang mana harus diintervensi, mana yang enggak. Nah ini seolah-olah menengahi kedua kutub pemikiran antara hubungan ilmu dengan Oke. Nah, dalam slide ini kita akan melihat untuk memudahkan pemahaman ontologi, aksiologi, dan epistemologi ini bisa dilihat bahwa pertanyaan yang menjadi ciri khas untuk ontologi itu adalah apa yang ingin diketahui atau what. Nah ini dirumuskan ada 2 macam objek ilmu, gitu ya, ada objek material dan objek forma. Bagaimana membedakan antara objek material dengan objek forma? Nah, kalau ada himpunan semesta, ini adalah S, semua yang ada di garis bujur persegi panjang ini, maka yang semua yang ada di dalamnya adalah termasuk objek semesta, gitu ya. Nah objek semesta ini punya komponen masing-masing. Nah satu lingkaran M, satu lingkaran di sini disebut T, kelompok yang berikutnya adalah H, kelompok berikutnya adalah L. Maka MTLH ini yang disebut dengan objek forma, gitu ya. Bisa jadi ini adalah misalkan tentang manusia, gitu ya. Maka di dalam ilmu tentang manusia ini ada fisiologi, ada anatomi, ada psikologi, ada komunikasi dan sebagainya. Ini yang disebut dengan objek forma. Jadi bukan M saja, tetapi T, L, H itu adalah termasuk objek forma. Yang lebih besarnya itu adalah objek material, ya. Bisa dipahami ya tentang ontologi. Sekali lagi ini dimulai dari pertanyaan what. Epistemologi, bagaimana kita memperoleh pengetahuan. Jadi yang ini adalah pertanyaan tentang bagaimana, how. Ini mendasari 2 metode yang utama dalam mencari kebenaran. Ada yang berdasarkan akal, ada yang berdasarkan pengalaman. Gabung metode ilmiah mungkin udah pada paham, dimulai dengan sebuah hipotesis. Hipotesis itu adalah
menduga-duga, ya dugaan sementara, kesimpulan aturan tersendiri gitu ya, menganalisis data-data yang terkumpul, itu sifatnya adalah empirisme ya. Pekerjaan-pekerjaan di lab itu adalah empirisme. Nah, sementara aksiologi, pertanyaan utamanya adalah tentang why. Apakah nilai pengetahuan tersebut bagi kita? Mengapa harus ada farmasi misalkan itu ya. Nah, itu melahirkan jawaban tentang nilai, aturan-aturan, norma-norma yang digunakan untuk mengukur dan menilai sejauh mana tingkah laku dan perbuatan manusia itu dapat dikenakan benar, salah, baik, buruk, sesuai, tidak sesuai, atau boleh dan tidak boleh dilakukan. Oke, nah ini sebagai satu contoh tentang penjelasan lebih lanjut mengenai objek material dan objek forma ya. Ini objek studi ilmu pengetahuan, ada material, ada objek forma. Ini subjek matternya, ini subjek pandang, sudut pandang ya. Jadi kalau di sini kedokteran, ini bisa jadi tentang sudut pandangnya dari farmasi, keperawatan ya, kedokteran nuklir dan lain-lain. Ini yang lebih luasnya adalah contohnya adalah manusia, maka dalam manusia itu bisa terdiri dari perilaku, budaya, kejiwaan, pikiran dan sebagainya. Oke, bahasan tentang definisi mungkin nanti akan dibahas dalam conference aja ya. Kenapa itu harus definisi, dan ini menjadi tugas bagi kalian. Nanti akan ketemu dengan tugas mengenai definisi itu sendiri supaya Anda bisa belajar apa itu definisi. Ya. Jadi tidak saya jelaskan. Nah, mengapa definisi penting? Menjadi tugas kelompok merumuskan kegunaan dari sebuah definisi, membuat penggolongan definisi beserta contohnya, mencari 3 definisi dalam berbagai sumber, artikel jurnal ilmiah, buku, majalah, dan lainnya, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan pemahaman serat-serat dari sebuah definisi realis atau formal. Oke, demikian video yang kedua. Sekali lagi nanti untuk definisi akan kita jelaskan pada saat conference. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.